Tadi itu saya berpikir gini, kita sudah memasuki tahun 2024. Sudah banyak tahun-tahun yang sudah kita jalani ya. Tadi timbul pertanyaan, kenapa ya hidupku itu kok begitu-begitu aja ya? Serasa tahun-tahun itu sama aja. Ya ada susah, senangnya sedikit, susahnya akeh, kadang senang, kadang susah. Ayo lebih dawa daripada senang. Ya, senangnya sak iprit, susahnya sak dawa. Kenapa Tuhan? Kenapa ya? Kenapa? Tuhan kasih jawaban 2 poin. Nah, ini juga mengoreksi saya juga, mengoreksi gerejanya. Yang pertama, itu karena kita hidup dalam kutuk. Loh, bukankah Yesus sudah mematahkan kutuk? Gak bisa. Kutuk itu bukan karena kita hanya sekedar percaya, lalu kita meninggalkan apa yang hakikinya. Bukan hanya sekedar percaya Yesus, sehingga kutuk itu dipatahkannya. Percaya itu juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka genaplah firman Tuhan di dalam Ulangan 28 ayat 15. Tolong Pak Hendra. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Di ayat 27, pasal 27 itu banyak sekali kutuk-kutuk. Nanti bisa baca di rumah. Itu di situ ada 12 ucapan kutuk. Itu akan menimpa umat pilihannya bahkan. Jangan dikira yang diberitakan, yang difirmankan Tuhan ini, Tuhan berfirman di hadapan umat pilihannya loh. Bangsa Israel loh. Yang mau dibawanya masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi mereka tidak akan dapat masuk dalam tanah perjanjian itu. Karena mereka tetap masih membawa kutuk. Hidup dalam kutuk itu adalah hidup tidak melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan banyak. Yang mana ya? Ya, berdoalah. Kita sama-sama berdoa. Tuhan mau singkapkan apa? Tidak mengasihi, tidak mengampuni, ya, tidak suka memberi. Karena orang yang pelit itu tidak ada dalam kerajaan surga loh, orang pelit itu juga. Menghina, mengolok-olok, mengadu domba, bukan adu pitik tok sing salah. Adu domba itu lebih salah lagi. Ya. Jadi poin yang pertama hidup dalam kutuk. Yang kedua Tuhan berikan yaitu kenapa hidup itu enggak berubah aja. Sudah 2024 ini kok enggak kelihatan perubahan. Kok rasanya mau diakhiri 2024 ini kok rasanya tetap seperti ini Tuhan. Kita harus lepaskan kutuk itu dan lepaskan kutuk itu hidup dalam perintah Tuhan. Dan yang kedua, karena hidup kita adalah hidup tidak rukun. Ketika adanya kerukunan, maka akan genaplah firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai 3.
Mazmur yang cukup pendek dan cukup sangat memberkati untuk umatnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Ada kehidupan. Untuk sehari, 2 hari, 3 hari, apa untuk setahun? Tidak. Janji Tuhan untuk selama-lamanya. Ketika tidak ada kerukunan lagi di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu tidak ada kerukunan, maka Tuhan akan menunda berkat itu akan turun. Bukan Tuhan itu akan memerintahkan, tetapi Tuhan itu akan menunda. Belum siap keluarga ini. Belum siap gereja ini, belum siap. Masih belum ada kerukunan. Masih muda terombang-ambing. Masih muda untuk dipecah belah. Tidak ada kerukunan. Tuhan masih menyetop berkatnya. Tetapi ketika dilihatnya Tuhan, oh ada kerukunan. Walaupun di dalam kekurangan ada kerukunan. Di dalam kerukunan, di dalam kekurangan ada kerukunan. Ada sedikit berkat, masih ada kerukunan, masih ada ucapan syukur. Ya. Maka Tuhan itu akan memerintahkan berkat itu turun. Hidup masih dalam kutuk. Yang kedua, hidup tidak rukun. Mungkin adalah PR, baca Ulangan 27 ayat 28, pasal 28 juga di situ. Sampai ayat pasal 29 itu juga Ulangan di situ. Banyak dikatakan itu adalah mengenai covenant Tuhan. Perjanjian Tuhan dengan umatnya. Asalkan kita, tadi juga disampaikan oleh hambanya, kita mendengarkan kata suara Tuhan. Kita mempraktekkan, kita menjadi suratan Kristus yang terbuka. Percaya. Walaupun saat ini kita berdiri di awal 2024 dan kita masih memandang Desember 2024, serasa tidak mungkin akan ada perubahan. Tetapi percayalah, ketika engkau berserah kepada Tuhan, ketika engkau menaruh hidupmu kepada Tuhan, dan ketika engkau mengandalkan Tuhan, percayalah, selama perjalanan 2024 ini, yang masih awal ini loh, masih bau-bau kemeriahan, sorak-sorai. Kita akan menapaki tahun 2024 ini dengan sorak-sorai kemenangan. Asalkan kita mau menaruh harap kita kepada Tuhan. Kita mau untuk berserah kepada Tuhan. Kita mau untuk melakukan setiap segala perintah-perintahnya. Biarlah itu menjadi habit, itu menjadi kebiasaan kita. Itu akan menjadi gaya hidup kita. Untuk kita melakukan perintah Tuhan. Kita boleh mau sama-sama mengingatkan, kita boleh sama-sama untuk menguatkan. Ayo, mari kita melakukan perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya perjanjian Tuhan itu digenapi. Kalau perjanjian Tuhan digenapi, itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan itu sedang menunggu. Tuhan ini gatel wes anjoan. Aku ini sudah mau memerintahkan berkat ini loh, mau memerintahkan. Yuk, serang, serbu. Wah. Serbu keluarga House of Kana. Karena di situ sudah ada kerukunan. Karena di situ sudah ada ketaatan. Tuhan itu sudah, aduh, was, greget.
Kadang kita juga kadang greget ya, aduh ayo. Tuhan tuh lebih lagi gregetannya lebih lagi. Paling sampai golong-golong Tuhan gregetannya ya. Masih kurang ta? Masih kurang ta? Pernyataan aku Immanuel. Tetaplah setia. Tadi dikatakan hambanya. Tetaplah setia. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah mengasihi. Jangan kendor. Jangan tawar hati.